Halo semuanya, langsung aja kita mulai ulasan kisah kali ini. Mengenal Santo Andreas Bobola. Jujur aja, kehidupan beliau dan bahkan apa yang terjadi setelah kematiannya, itu ngebentuk sebuah kisah nyata yang benar-benar luar biasa. Ini adalah cerita tentang iman, ketahanan luar biasa, dan, percaya atau enggak, sebuah misi penyelamatan rahasia tingkat tinggi. Nah, pertanyaan utamanya begini. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya seorang imam dari abad ke-17 bisa bertahan dari upaya keras penghapusan jejak oleh militer Rusia dan kelompok Bolshevik sampai akhirnya malah jadi santo yang sangat dihormati? Untuk paham gimana ini bisa terjadi, kita harus nengok ke masa lalu. Ngelihat gimana sebuah makam yang terlupakan tiba-tiba berubah jadi pusat intrik internasional dan simbol iman yang abadi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sang pemburu jiwa atau The Hunter of Souls. Bicara soal nama, Andreas itu aslinya dari bahasa Yunani yang punya arti jantan, perkasa, atau pemberani. Dan jujur aja, nama ini benar-benar pas banget sama julukannya sebagai Duzocifat, sang pemburu jiwa-jiwa. Dia ini orang yang gak kenal lelah, gigih banget kerja buat mempersatukan umat Kristen yang lagi terpecah belah di Polandia dan Lituania. Coba bayangin situasi saat itu. Konteks sejarahnya lagi super bergejolak. Polandia dan Lituania lagi ngalamin perpecahan agama yang parah banget. Umat Katolik dapat tekanan besar-besaran buat bergabung sama gereja Ortodoks yang kebetulan di-backup penuh sama militer Rusia. Tapi Andreas, dia malah dengan berani melangkah maju, nekat masuk ke tengah baku tembak geopolitik ini demi nyatuin gereja lagi. Lanjut ke bagian kedua, 6 hari penderitaan. Nah, dedikasinya yang gak tergoyahkan tadi, sayangnya bawa dia ke ujian yang paling berat, waktu tentara Rusia menduduki Pinsk di bulan Mei 1657. Waktu ditangkap di Janov, selama 6 hari berturut-turut, dia ngalamin siksaan fisik yang, wah bener-bener gak bisa dibayangin. Mulai dari dipukuli, diseret pakai kuda, dagingnya disayat pisau, matanya dicungkil, dikuliti hidup-hidup, lidahnya dipotong dan ditusuk jarum. Sampai akhirnya dia dipenggal pada 16 Mei 1657. Tapi disinilah letak hal yang paling bikin merinding. Kita bisa ngelihat kontras yang ekstrim banget di sini. Di satu sisi, para penangkapnya ngelakuin kebrutalan yang gak masuk akal. Tapi di sisi lain, Andreas ngerespon itu semua dengan ketahanan spiritual yang absolut. Dia nolak nyerahin imannya, gak ngeluh sama sekali. Dan yang paling gila, dia malah berdoa buat orang-orang yang lagi nyiksa dia. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, makam yang terlupakan. Jadi, setelah dieksekusi, jasadnya dimakamin di biara Jesuit Pinsk. Tapi ceritanya jadi sunyi di sini. Karena rekan-rekan Jesuitnya terpaksa harus kabur dan ngungsi dari kota, lokasi makamnya ini bener-bener terlupakan gitu aja selama puluhan tahun. Warisan sejarahnya seakan-akan kehapus total. Dan ini ngebawa kita ke bagian keempat, mukjizat jasad utuh. Kita lompat ke tahun 1701 ya. Nah, di tahun ini ceritanya berubah jadi misteri medis dan sejarah yang bikin penasaran. Andreas dikabarkan menampakkan diri secara supranatural ke Pater Martin Godebski, rektor Jesuit setempat, ngasih tahu di mana lokasi makamnya yang tersembunyi itu. Pas digali kembali, mereka nemuin sesuatu yang benar-benar menentang hukum alam. Tentu aja, gereja nggak langsung percaya gitu aja kan? Buat mastiin fenomena aneh ini, di tahun 1719 mereka jalanin prosedur yang super ketat. Peti matinya dibuka resmi, terus 5 ahli medis independen, ada dokter dan apoteker, ditugasin buat ngecek sisa-sisa jasad tersebut secara mendetail. Dan hasil laporannya? Ini dia konklusinya yang mengejutkan. Mereka secara resmi nyatain kalau jasadnya itu nggak ngalamin kerusakan sama sekali. Masih sepenuhnya utuh, lentur, dan punya daging yang masih lembut. Bukti medis yang nggak bisa dijelasin secara sains ini akhirnya diterima oleh gereja sebagai bukti nyata kesuciannya. Masuk ke bagian kelima, misi penyelamatan relikwi. Oke, sekarang kita maju cepat ke abad ke-20. Jasad utuhnya ini tiba-tiba jadi target dari operasi geopolitik tingkat tinggi. Di tahun 1922, tanpa sepengetahuan gereja sama sekali, pemerintah komunis Bolshevik diam-diam ngerampas relikvi ini dan mindahin ke museum di Moskow. Paus Pius XI waktu itu nggak tinggal diam dong. Beliau langsung ngatur intervensi yang super berani, nyamar di balik misi bantuan kelaparan buat nyelamatin relikvi ini. Kayak di film-film kan? Kalau kita ngerunut timeline-nya, proses ini benar-benar menegangkan loh. Setelah dipindah ke Moskow di 1922, ada lobi diplomatik alot dari Pater Edmund Walsh, seorang Jesuit dari Amerika.
Lewat lobi itu, relikwi berhasil diselamatkan pada Oktober 1923 dibawa aman ke Roma. Sampai akhirnya di bulan Juni 1938, relikwi itu sukses dipulangin ke Warsawa, Polandia. Bagian terakhir kita, yang keenam, kanonisasi Sang Martir. Perjalanan luar biasa dari jiwanya dan juga fisik jasadnya ini akhirnya bermuara pada penghormatan tertinggi dari Gereja Katolik. Makan waktu hampir 2 abad emang, mulai dari status venerabilis di 1755, naik ke beatifikasi di 1853, dan puncaknya kanonisasi penuh sebagai santo di tanggal 17 April 1938 oleh Paus Pius XI, tepat sebelum jasadnya dipulangkan secara gemilang ke Warsawa. Sebagai penutup ulasan kisah kita hari ini, saya mau ninggalin satu quote yang sangat kuat dari sumber sejarah kita. Setiap martir adalah persembahan bagi gereja. Pertanyaannya buat kita semua, gimana bisa bertahannya warisan fisik dan spiritual dari satu orang aja melintasi ratusan tahun, sanggup merubah total pemahaman kita tentang arti dari sebuah pengorbanan sejati? Coba deh direnungkan. Makasih banget udah ngikutin ulasan kali ini. Sampai jumpa!